Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Fujiastuti dari Prodi A1 PG PAUD akan mempresentasikan tentang emotional intelligence. Untuk soalnya itu yang pertama jelaskan. Yang A arti emotional intelligence, yang B tujuan emotional intelligence, yang C manfaat dari emotional intelligence, yang D prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence, yang E yaitu hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Soal yang keduanya yaitu buatlah contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence di lingkungan kelasnya, lingkungan kampus, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society. Saya mulai. Untuk yang pertama, emotional intelligence adalah atau artinya itu kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi dari diri sendiri dan orang lain. Tujuan emotional intelligence itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang. Dengan emotional intelligence yang baik, mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap rangsangan orang lain, dan sebagainya. Manfaat dari memiliki emotional intelligence yaitu diantaranya yang pertama, komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat mencapai kerja tim yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan kerja. Yang kedua, yaitu mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. Besarnya tekanan di dunia pekerjaan membuat seseorang kehilangan emosinya dan dapat merugikan banyak orang. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki self-awareness yang tinggi akan lebih memudahkan mengatur tingkat stres yang dialami. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu mampu menerima masukan. Kritik tentunya sangat penting agar seseorang menjadi lebih berkembang. Seorang yang cerdas IQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri. Yang selanjutnya itu ada beberapa bentuk penerapan emotional intelligence yang bisa dilakukan untuk membangun dan meningkatkan skill emotional intelligence yang kamu miliki. Seperti pertama, belajar mengelola emosi negatif. Meskipun sulit, namun cobalah untuk mengontrol emosi negatif pada diri kita. Cobalah untuk melihat berbagai hal secara objektif sehingga kamu tidak akan mudah gusar. Belajarlah mengelola emosi tersebut di tempat kerja dan perhatikan bagaimana cara pandangmu terhadap berbagai hal dan situasi akan perlahan berubah. Yang selanjutnya itu latih kemampuan komunikasi. Berlatihlah menjadi komunikator yang lebih andal di tempat kerja dengan mempertimbangkan kosakata yang sering kamu gunakan. Orang dengan kecerdasan emosional akan cenderung menggunakan kata-kata yang spesifik untuk membantu mengkomunikasikan kekurangannya, lalu berusaha untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu belajar lebih empati pada orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri kamu pada posisi orang lain untuk memahami apa yang mereka rasakan. Dengan melakukan ini, kamu dapat memberikan tanggapan terhadap percakapan dan situasi dengan tepat. Keterampilan ini akan sangat kamu butuhkan, terutama ketika konflik di tempat kerja muncul. Yang keempat itu bersosialisasi. Maksudnya, kemampuan bersosialisasi akan sangat mempengaruhi kecerdasan emosional kamu. Tingkatkan kemampuan sosial dengan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Memperhatikan komunikasi nonverbal serta latih kemampuan memecahkan masalah ketika konflik muncul. Yang kelima itu kembangkan motivasi diri. Orang dengan kecerdasan emosional
akan dengan mudah memotivasi dirinya sendiri tanpa harus menunggu orang lain memberikan motivasi. Agar dapat selalu memotivasi diri, kenali aspek-aspek yang kamu sukai dari pekerjaanmu sekarang. Oke, yang keenam, terapkan active listening skill. Salah satu contoh penerapan emotional intelligence dan cara mengembangkannya adalah dengan selalu mendengarkan secara aktif atau active listening saat mendengarkan penjelasan orang-orang di tempat kerja. Pastikan bahwa kamu memahami apa yang dikatakan orang lain sebelum menanggapi. Perhatikan pula detail percakapan nonverbal yang ada. Ini berguna agar kamu dapat menanggapi dengan benar, mencegah kesalahpahaman, sekaligus menunjukkan rasa hormat pada lawan bicara. Oke, yang selanjutnya itu ada hambatan dalam manajemen emotional intelligence, yaitu diantaranya terkadang seseorang tidak mampu mengenali emosinya sendiri. Kemampuan, kelemahan, dan batas dirinya, sehingga akan lebih sulit pula dalam memahami orang lain. Jika kita sendiri tidak bisa memahami emosi diri kita sendiri, maka untuk memahami emosi orang lain itu akan lebih sulit. Selanjutnya, tidak mampu mengontrol emosi. Tidak mampu mengontrol emosi sehingga dapat menimbulkan tindakan impulsif yang merugikan. Seseorang yang tidak mampu mengontrol emosinya tidak tahu kapan harus mengeluarkan emosinya. Selanjutnya, seseorang yang kurang terhadap pemahaman emosionalnya, ia tidak dapat memotivasi dirinya sendiri, apalagi memotivasi orang lain. Selanjutnya, tidak berempati kepada orang lain, sehingga membuat seseorang tidak bisa memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang tersebut secara emosional. Kemudian, tidak memiliki skill negosiasi yang dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berkomunikasi dan membangun relasi yang baik. Oke, yang selanjutnya ada contoh implementasi emotional intelligence, yaitu yang pertama di lingkungan kelas. Misalnya, ketika kamu harus mengerjakan pekerjaan atau tugas dengan orang lain, tidak menutup juga terjadi konflik karena ada perbedaan kepentingan antara keduanya. Jika memiliki emotional intelligence yang tinggi, kamu dapat memahami emosi yang sedang dirasakan sekarang. Jadi saling memahami dan mencari jalan keluar dari perbedaan tersebut dan berusaha saling menerima pendapat masing-masing. Oke, yang selanjutnya contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kampus. Misalnya, ada seorang mahasiswa perwakilan mahasiswa yang sedang mengurus perihal perizinan diadakannya suatu seminar di lingkungan kampus. Tapi pihak kampus mempertimbangkan perihal segala keperluannya dan mempertimbangkan dampak dari diadakannya seminar tersebut. Kemudian ada beberapa hal antara pihak kampus dan perwakilan mahasiswa yang tidak sejalan atau bertentangan. Maka disitulah implementasi emotional intelligence dari perwakilan mahasiswa tersebut dan juga pihak kampus berfungsi sebagaimana mestinya, yakni mencari jalan tengah demi terciptanya kebersamaan yang sejalan. Selanjutnya contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kerja. Misalnya ketika rekan kerja tidak mengerjakan tugas bagiannya sementara kamu juga tidak dapat menggantikan dan deadline sudah dekat. Ketika kamu memahami emosi apa yang kamu rasakan, mungkin saat itu kamu merasa cemas karena deadline sudah dekat dan pekerjaan belum selesai. Selanjutnya, saat kamu menyadari kalau kamu hanya terus panik, pekerjaan tidak akan selesai, maka dapat usahakan untuk menenangkan diri supaya dapat berpikir dengan jernih. Ini contoh bagaimana berusaha mengelola emosional yang dirasakan. Yaitu selanjutnya kamu dapat mengontak rekan kerja untuk mengetahui kendala apa yang dia alami dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kamu mengetahui masalahnya, kamu berusaha memahami posisi temanmu dan mencari jalan keluar yang terbaik secara bersama-sama untuk menguntungkan bagi kalian. Oke, yang selanjutnya contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan masyarakat.
Contohnya itu mungkin petugas di stasiun kereta, supir ojek online, supir busway, satpam, atau penjual makanan di dekat rumah. Bagaimana interaksi kita dengan mereka, dengan masyarakat tersebut? Emotional intelligence akan membantu kita untuk dapat memahami emosi yang mereka rasakan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan mereka. Misalnya saat kita membeli suatu makanan dari suatu penjual makanan, penjual makanan tersebut bersikap sangat ramah dan sopan kepada pembelinya, maka kita pun sebagai pembeli akan merasakan hal tersebut dan membalasnya dengan hal yang serupa. Yang selanjutnya itu ada implementasi emotional intelligence di era digital, revolusi industri 4.0 dan society, yakni konsep industri 4.0 itu sendiri, yaitu di mana masyarakat mencari, mengutip, dan menganalisis data atau informasi dengan mengakses layanan cold melalui internet. Sedangkan pada Society 5.0, sejumlah besar informasi disensor di ruang fisik, terakumulasi di dunia maya, dan dianalisis oleh kecerdasan buatan. Dan hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dampak dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 membuat kesempatan baru untuk Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, revolusi industri 4.0 justru memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat, dan Indonesia memiliki keduanya. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.